Selamat malam semua, baik yang di sini maupun yang di rumah mengikuti. Hari ini kami dapat mujizat, Pak Hadi bisa hadir. Angkat tangan Pak. Ya, Pak Hadi ini orang hebat. Sekeluarga Tuhan pakai luar biasa. Nah ternyata kami nggak tahu mereka ada di Jakarta bersama cicinya, lalu bersama bosnya. Ibu bos tuh sebelah ya. Nah mereka sudah lama tinggal di Hong Kong. Nah terus mereka lagi Tuhan bawa untuk bisnis ke Papua Barat. Nah pada nanti malam saya harus berangkat ke ibu kota Papua Barat. Nah ceritanya Kikin ketemu Pak siapa? Hartono. Maka itu waktu tadi pagi Pak Adi kontak saya bilang, oh dia di Jakarta. Kok tahu? Padahal saya baru tiba. Ya jadi waktu Pak Adi kontak saya baru tiba di Cengkareng dari Amsterdam. Oh ya ada teman saya yang beritahu. Teman yang mana lagi? Karena ini persetujuan mendadak sudah. Baru 3 hari yang lalu. Nah karena saya ini orangnya nggak mau nganggur. Nah saya tiba dari pagi dari Amsterdam. Padahal kemarin hari Minggu saya 3 kali pelayanan di Belanda. Senin berangkat, Selasa tadi pagi tiba. Nanti malam jam 11:30 saya take off ke Manokwari. Nah saya itu nganggur sore itu ngapain? Saya itu kalau nganggur merasa berdosa sekali. Bisa diberkati. Nah satu dari pendeta yang selalu gampang saya kontak ya pendeta Ramon Pramudia. Pendeta lucu. Syuting dong supaya tahu. Nah gerejanya namanya Christ the Church. Belum pernah saya dengar ada gereja namanya Christ the Church. Memang Kristus itu gereja. Dan gereja itu adalah kita. Amin. Kita mau belajar firman Tuhan. Sudah di tanggal 10 bulan Desember. Maka orang sibuk Natal enggak? Ya. Saudara, Natal tahun ini Tuhan memberi saya berita yang mengagetkan sekali. Coba, tiap kali kita mendengar kata Natal, langsung yang muncul apa? Kado awas. Bilang kado awas. Saya dulu ini, sampai nggak ngomong kado. Mendengar kata Natal, apa yang muncul di benak kita? Susah cepat, waktunya jalan terus. Apa? Oh Natal, oke. Perayaan, apalagi? Ayo, hari libur. Apalagi, apa deh? Capek. Santa Claus, betul. Apalagi? 2 lagi, ayo. Baju baru. Ya. 1 lagi. Keselamatan. Rohani sekali. Ya oke, nggak apa-apa. Semuanya salah. Saudara, sungguh iblis sudah berhasil. Dengar, iblis sudah berhasil mengaburkan arti Natal sesungguhnya. Iblis sudah berhasil menyelewengkan gereja tentang Natal yang sesungguhnya. Betul. Hari ini kita akan belajar. Tiap kali mendengar Natal, kita tidak boleh keluar dari satu hal: damai di bumi. Betul? Ya. Itu berita pertama yang dunia dengar. Gak cuma para gembala loh. Masih ingat malaikat-malaikat turun ke dunia ini, memberitakan kepada dunia. Dan kelompok pertama yang dengar itu adalah para gembala. Ingat ya, di padang Efrata di Bethlehem. Maka itu lihat, kalimat pertama bukan pohon Natal, bukan hadiah, bukan macam-macam, tapi damai di bumi. Saudara, bicara dengan kelompok siapa saja, bicara tentang bisnis apa saja, bicara tentang pendidikan apa saja, bicara tentang makanan apa saja, teknologi dan semuanya. Renungkan, kalau semua itu nggak ada damai, ada artinya nggak? Nggak ada. Maka itu kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, mulai hari ini, dalam tiap kali kita merayakan Natal, kemanapun saudara pergi, diundang siapapun juga, cek damai ini ada atau tidak. Mother Teresa pernah bicara, dan itu mengagetkan dunia ketika dia, Mother Teresa sudah jadi santa dari Gereja Katolik. Begitu dia dapat hadiah Nobel perdamaian tahun 79, langsung dia diundang ke PBB.
ada pertemuan seluruh dunia di hadapan para pemimpin. Kalimat Ibu Teresa itu dipakai oleh seluruh dunia sampai hari ini. Dia berkata gini, hai para pemimpin dunia, jangan kamu bicara damai di sini. Jangan bicara perdamaian dunia di pertemuan KTT yang lain. Begini kalimat Ibu Teresa, kalau kalian mau bicara damai dan ingin damai di bumi, pulang ke keluargamu, urus mereka. Maka kalau keluargamu ada damai, dunia otomatis damai. Dan kalimat yang terpenting diucapkan oleh Ibu Teresa adalah love starts from home. Dan itu kata-kata yang luar biasa. Saudara, Natal justru jauh dari kata damai. Kita nggak usah lihat ke Suriah, terlalu jauh. Kita nggak usah lihat ke Iran, kemana. Lihat keluarga sekarang. Saya minta saudara jawab jujur atas pertanyaan saya. Yang kita tahu dari keluarga-keluarga yang kita kenal, mungkin, maaf saya berkata, keluarga kita sendiri. Lebih banyak keluarga yang damai atau lebih banyak keluarga kayak neraka? Ayo, jawab dong, saya tanya. Lebih banyak keluarga yang damai atau keluarga kayak neraka? Neraka. Kayak neraka. Jadi Natal yang sesungguhnya adalah damai di bumi, justru terjadi peperangan di bumi. Dan dimulai dari keluarga. Pulang dari ibadah kita, ayo kita genapi 2 perintah ini. Kita buka 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. 2 Korintus 5 ayat 18 dan ayat 19. Ayo dibaca. Yang bawa bahasa Indonesia 2 Korintus 5, 18, 19. 18 dulu. 1, 2, 3. Dan semuanya ini datangnya dari Tuhan yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Kata damai di situ. Oke, terus. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saudara, ini yang penting. Jadi kita ini dipercaya bukan buat gereja, bukan buat sekolah teologi, bukan buat ini, buat itu, tapi kita dipercaya untuk melakukan pelayanan pendamaian. Saya kan baca dari Amplified Bible, dikatakan begini, and give to us the ministry of reconciliation. Give. Jadi tugas kita ini bukan khotbah, bukan doakan orang, bukan ninjil. Yang pertama, menerima panggilan menjadi pelayanan pendamaian. Oke, saya ulangi. And give to us the ministry of reconciliation. Amplified diperjelas that by word and deed we might, bukan must, might, aim to bring others into harmony with Him. Jadi dunia ini akan damai, Natal akan ada artinya kalau pelayanan ini kita lakukan. Katakan amin. Ayat 19. 1, 2, 3. Sebab Tuhan, ulang serentak. 1, 2, 3. Sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, cara keluarkan 2 kata. Ayat 18, kita dipercaya untuk melakukan pelayanan pendamaian, the ministry of reconciliation. Tapi yang kedua, kita dipercaya menjadi pemberita pendamai. Saya akan baca dari Amplified-nya. It was God, dalam kurung personally present, secara pribadi, in Christ, reconciling and restoring the world to favor with Himself, not counting up and holding against men their trespasses, but canceling them. Wah, ini luar biasa. Saudara, semua kita sudah sering dengar berita pengampunan. Maka doa Bapa kami
Kita nggak akan diampuni kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang. Luar biasa. Satu-satunya agama di dunia, ya, satu-satunya agama kalau kita bicara agama, yang Tuhannya dalam mengampuni umatnya tanpa bayar sesuatu, tanpa menyiksa diri, tanpa puasa, tanpa amal, tanpa apa-apa. Itu cuma Papa kita di surga. Maaf ya saya ngomong. Apalagi kalau saudara pernah berasal dari agama lain. Aduh, semua umat beragama untuk dapat pengampunan dari Tuhan mereka itu ada effort, ada usaha, dan usahanya nggak ringan, betul tidak? Ya. Sudah usaha pun maaf masih ditimbang lagi. Ya betul tidak? Itu konsep agama. Tapi Papa kita tidak. Kita ini diampuni bukan karena buat sesuatu, tapi karena lain. Karena apa? Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sederhana sekali. Nah, saya percaya semua kita tahu hukum itu. Nah, ini loh bedanya. Cara Papa mengampuni kita. Ingat, ini suasana Natal. Kemanapun kita pergi setelah hari ini, 2 ayat ini kita harus buat. Semua kita pasti berkata, oh aku mengampuni. Tapi, berarti nggak kata tapi. Tapi apa? Ini SMS tahun 2004. Ngerti nggak maksud saya? Kita masih menghitung. Kita masih memperhitungkan. Lihat. Padahal Papa mengampuni kita tanpa memperhitungkan pelanggaran kita. Bahkan dalam Amplified meng-cancel, membatalkan semua dosa. Nah, saudara, berarti Kristen adalah satu-satunya kelompok orang, ya, satu-satunya kelompok orang di dunia ini yang punya berita pengampunan yang gratis tanpa bayar apa-apa. Katakan amin. Saya teruskan dulu, ya. And committing to us the message of reconciliation, of the restoration to favor. Wah, ini luar biasa. Jangan meninggalkan ruangan ini. Yang di rumah ngikuti juga. Jangan menyelesaikan mendengar firman ini tanpa mengampuni orang lain. Maka tanpa menyatakan damai, Natal itu gak akan ada artinya. Betul atau salah? Yes. Aku mengampuni, tapi masih ingat. Aku mengampuni, terus tiap kali muncul sesuatu langsung keluar semua yang dulu. Bahkan tidak sedikit di antara kita orangnya sudah mati, tapi masih ingat-ingat terus. Saudara, betapa jahatnya kita. Maka itu saya katakan iblis sangat berhasil. Yes. Betul? Membuat gereja gagal menyatakan berita pengampunan. Coba kita lihat Yohanes 20 ayat 23. Yohanes 20 ayat 23. Saudara, tidak ada agama lain di dunia yang memberikan kita hukum sehebat ini. Yohanes 20 ayat 23. Ya, kita baca sama-sama. Nah, kalau saudara pernah ketemu orang beragama Islam paling banyak di Indonesia, mereka itu tidak mau terima kalau kita berkata aku mengampuni kamu. Itu saya ketemu lebih dari 10 orang Islam. Saya tanya, pertama saya mikir, loh kenapa? Ternyata konsep agama begitu. Kita ini hanya bisa memaafkan orang. Yang mengampuni itu Tuhan. Dan itu betul. Coba renungkan. Jadi memaafkan dan mengampuni itu beda. Saya belajar dari mereka justru. Kalau memaafkan, ya sering bukan, oh sorry kan, maaf ya. Saya tanya, antara mulut dan hati sering sama nggak kalau berkata maaf? Ayo maaf ya. Ayo, sering sama nggak? Enggak.
maka itu mengampuni. Ayo baca. 1, 2, 3. Ulang-ulang serentak dong. 1, 2, 3. Jika kamu mengampuni dosa orang, Ya. dosanya diampuni. Terus? Dan jika kamu menyatakan dosa orang kepada dosanya. Nah, saudara perhatikan. Saya pertama kali baca ayat ini nggak sadar kalau ada hal yang beda. Tuhan Yesus berkata, mengampuni dosa orang. Jadi saudara dan saya itu punya otoritas untuk mengampuni dosa orang, bukan cuma memaafkan. Oke, saya baca ya Amplified-nya. Now, having received the Holy Spirit and being led and directed by Him, if you forgive the sins of anyone, they are forgiven. If you retain the sins of anyone, they are retained. Saudara, suaramu masuk. Kamu ngomong masuk. Ngerti? Jadi kita ini punya otoritas apa? Loh, mengampuni, bukan memaafkan. Tapi kalimat yang kedua mengerikan. Kalau kita menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya retain, tetap ada di situ. Coba perhatikan, berarti kalau dunia ini banyak orang berdosa, itu gara-gara siapa? Seringkali kita berkata gara-gara setan. Ya setannya kita sendiri. Setan lagi. Betul? Anda? Oke. Saya mulai dengan suami istri. Ternyata yang belum menikah ada berapa orang belum menikah? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 orang ya. Nah, kalau mau menikah mikir. Sekarang yang sudah menikah, saya minta jawab. Kalau yang belum menikah, buka kuping lebar-lebar. Dengar pernyataan kami. Siap ya? Yang sudah menikah jawab ya. Loh, saya tanya iya atau tidak? Awas saja. Ternyata di dunia ini tidak ada 2 orang yang begitu sering saling menjengkelkan kecuali suami istri. Saya nggak suka tertawa, jawab. Lah yang sudah menikah, ya atau tidak? Nah, itu fakta. Begitu. Yang belum menikah tetap mau nekat nikah. Sulit. Nah, semua itu terjadi kalau berita perdamaian kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Loh, kok berat bener sih jawabnya? Iya, maka dalam rumah tangga akan bahagia, akan damai kalau otoritas pengampunan kita lakukan, bukan memaafkan. Siapa ingat? Hanya ada satu hal, cuma satu hal yang Tuhan Yesus lakukan, dan itu membuat orang Farisi, imam-imam ahli Taurat marahnya luar biasa. Kalau Yesus buat apa? Ayo, mengampuni orang. Suatu kali saya belajar lagi itu, saya tuh ngomong gini, ya Tuhan, cobalah kalau mengampuni orang jangan ada mereka itu ribut terus. Ngerti nggak? Itu pikiran saya. Kalau saya baca 4 Injil, sepertinya harus sengaja itu. Tapi bukan. Nah, itulah konsep agama. Maka itu ketika Tuhan Yesus berkata, ya anakku, dosamu diampuni. Wah, mereka. Itu penistaan kalau di Indonesia. Wah, waktu Yesus dihukum berapa? Banyak tahun itu. Karena 1 kali nista, 5 tahun lagi. Karena yang bisa mengampuni dosa itu cuma Tuhan. Maka itu setelah saudara baca ayat ini, maka saya katakan otoritas tertinggi gereja bukan doa, bukan khotbah, bukan buat Sunday service kebaktian, tidak. Otoritas tertinggi gereja adalah mengampuni dosa. Saudara perhatikan dalam bahasa Indonesia, ternyata beda. Tuhan tidak berkata, jikalau kamu mengampuni orang berdosa, maka dosamu diampuni. Beda. Orang berdosa kalau orang itu bersalah kepada kita, itu wajib. Tapi ini dosa orang. Artinya walaupun kita nggak kenal orang itu, tahu-tahu mereka datang ke kita. Kalau kita tahu mereka berdosa, kita harus ampuni. Walaupun nggak ada urusan dengan kita.
Oke, saya percepat. Jawab pertanyaan saya. Yang bisa saya kasih hadiah cuma di Kelapa Gading, tapi gambarnya dulu. Loh, kok tertawa? Nah, yang memakai ayat ini secara implisit jelas, itu ada satu lembaga di dunia. Siapa mereka? Mengampuni dosa orang, bukan mengampuni orang berdosa. Siapa? Ayo deh. Hanya ada satu lembaga yang bisa mengampuni dosa orang, yang gak ada sangkut paut dengan orang. Anak-anak masa lupa kan? Masa yang baik-baik. Katolik. Katolik bukan lembaga. Apa pegadaian? Bukan. Oke, maka itu saya berani kasih rumah di Kelapa Gading karena satu saya masih nggak bisa jawab. Duta besar, konsulat jenderal. Semua kedutaan negara apapun di dunia itu punya hak suaka, maksudnya immunity, kekebalan diplomatik. Saudara, saya suka belajar hal seperti itu. Nah, saya ini kalau menemukan fakta-fakta dalam dunia ini, apa saja tentang kesehatan, tentang ekonomi, tentang hukum, tentang apa saja, Roh Kudus itu memberi saya keyakinan semua itu dasar literaturnya pasti Alkitab, bukan untuk sombong. Siapa masih ingat dalam kitab Bilangan, Yahweh Tuhan pernah pesan kepada Musa, pilihkan 6 kota, dalam bahasa Indonesia disebut kota perlindungan, supaya kalau ada orang jahat sebelum ditangkap dan bisa sampai ke kota itu, orang itu aman. Nah, immunity atau kekebalan diplomatik atau suaka yang dimiliki oleh semua kedutaan besar di dunia, itu literatur tertuanya adalah tulisan Musa. Keren, Alkitab ini luar biasa. Sampai duta besar rumahnya, ingat ya, Kuningan di Jakarta, itu banyak duta besar jejer-jejer di sana. Kalau ada penjahat yang dikejar polisi, bisa masuk aja ke halamannya saja, nggak usah sampai ke dalam gedungnya, dilindungi. Loh, jawab, aman. Saudara, ini ayat. Maka itu saya ulangi lagi, sambil mendengar firman ini, jujur loh ya, jujur, Tuhan tahu loh, awas. Yang di almari hatinya masih ada koleksi musuh, awas loh. Tahu koleksi musuh? Ada nggak orang punya koleksi musuh? Saya tanya, ada nggak? Banyak, bukan ada. Koleksi koin kuno lumayan mahal. Koleksi perangko, koleksi barang antik luar biasa. Koleksi kok musuh? Jadi selama kita masih punya koleksi musuh, maka otoritas tertinggi nggak akan muncul di hidup. Hal kedua, tapi jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada. Pernah nggak? Saudara pernah dengar ada orang ngomong dasar lu? Itu artinya apa sih? Dasar lu. Nah, ya jawab, artinya apa? Ayo, baru ngomong ini loh. Ya itu tadi, menyatakan dosa orang tetap ada. Dasar lu. Ada nggak suami istri suka ngomong, oh pantas engkau lu begitu, bapak lu begitu. Maaf. Ada toh? Nah, itu belum mengampuni. Ayo, jangan pasang stempel mulai hari ini. Amin. Berita pendamaian ini luar biasa. Sungguh saudara, kalau kita hidup nggak punya musuh, hidup itu enak bener, ya atau tidak? Lega sekali. Benar. Sehat, serius. Mau mengampuni? Loh, saya tanya, mau mengampuni? Ya harus, enggak masuk neraka gitu aja. Betul-betul. Oke, saudara tak percaya. Buka 1 Yohanes 3:15. Ayo. Natal adalah berita apa yang paling penting? Damai di bumi. Ayo kita nyatakan itu. 1 Yohanes 3 ayat 15. Ngeri. Hukum surga, KUHP, itu hukum dunia, itu untuk pasal pembunuhan, macam-macam.
pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan berencana, pembunuhan mutilasi. Wah, nggak tahu lah, saya nggak apa. Tapi surga hanya punya satu hukum tentang pembunuhan. Baca 1, 2, 3. Orang yang membunuh saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang Nah, jadi kalau orang itu benci saudaranya, dia itu siapa julukannya? Lah ayo baca, siapa julukannya benci saudaranya adalah pembunuh manusia. Jangan lupa, itu Alkitab teliti, nggak cuma pembunuh saja. Kalau cuma pembunuh bisa bunuh nyamuk, bunuh kucing, bunuh anjing, bunuh sapi. Ini pembunuh manusia. Pasti ada di antara saudara, maksudnya di rumah dengar ya. Aku nggak pernah benci Pak Pendeta, cuma malas ketemu. Podo goblok. Maaf. Lo betul tidak? Ada nggak orang nggak benci tapi malas ketemu? Ayo. Loh, saya tanya, ada nggak? Awas ya. Ini loh Tuhan kita. Begitu pula pasal perzinahan. Aduh, kalau kita belajar hukum papa kita ini hebat. Buat surga berzina itu nggak perlu ketemu orang kan keren. Loh, ya atau tidak? Berzina buat papa di surga bukan cuma tidur sama-sama, enggak. Masih ingat hukum surga yang berzina? Awas lupa. Barang siapa melihat orang lain dan menginginkan. Jadi meluk enggak, nyium enggak, cuma lihat dari jauh. Firman berkata, maka kamu sudah berzina dengan dia di hidup pikiran. Nah, maaf, ayo jujur. Dengan dua hukum ini, kira-kira di ruangan ini masih ada pembunuh dan berzina enggak? Ayo. Saya tanya kok. Kira-kira di ruangan ini masih ada enggak? Nah, itu loh. Terus mau apa hidup ini? Kalau saudara dan saya adalah satu-satunya kelompok manusia di dunia yang dipercaya the ministry of reconciliation and the message of reconciliation, membawa pelayanan pendamaian dan berita pendamaian, cuma kita, nggak ada kelompok lain di dunia yang dipercaya oleh Tuhan seperti itu. Terus kita bagaimana? Maka itu ketika gereja-gereja, ya mudah-mudahan nggak ada yang tahu lah, yang tahu cuma pendeta pasti. Gereja-gereja sinodenya itu rajin buat surat dan ditembusin kemana-mana. Kalau ada salah satu pendetanya yang berbuat zina, ditulis, saya marah. Ingat, sependeta-pendetanya seorang pendeta, matanya masih bisa kurang ajar nggak? Jawab, nah itu dia. Maka itu sebelum kita tunjuk orang lain karena perzinanya, periksa diri kita sendiri dong. Ngerti maksud hukum ini saudara? Maka itu setan berhasil membuat Natal nggak ada artinya, cuma kado, sinterklas, pohon Natal, baju baru, acara pesta, tapi berita perdamaiannya enggak ada. Ayo hari ini kita mulai mikir. Tapi jangan kita jadi pemberita damai seperti calo. Ngerti maksud saya? Beritakan damai, tapi musuhnya masih banyak di hati. Nggak ada gunanya. Maka Natal nggak akan ada arti. Apa itu mengampuni dan apa itu memaafkan? 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 6 ayat 11. Ini cara Tuhan mengampuni kita. Maka itu Tuhan ingin kita mengampuni orang lain juga begitu. 1 Korintus 6 ayat 11. Udah? Saya tunggu sampai semua dapat. 1 Korintus 6 ayat 11. 1, 2, 3. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah. Nah, stop. Jujur ya. Nanti malam sebelum tidur baca. Dan beberapa orang di antara kita dahulu demikian. Apa demikian? Saudara baca mulai ayat 9. Nah, mulai 9 itu ada daftar dosa. Yang macam-macam daftarnya. Ngeri sekali. Nah, dulu beberapa kita itu demikian. Betul? Karena kita masih dalam dosa. Lanjut, tapi sekarang? Tapi kamu telah Nah, ini loh. Kita telah memberi diri kita. Memberi. Diapakan?
disucikan. 2, dikuduskan. 3, dibenarkan. Terus dalam nama Yesus dan dalam roh Tuhan kita. Saudara, mengapa Bapa di surga dalam mengampuni kita memakai 3 tingkatan? Hadir bisa cungun nggak? Bisa. Coba dilihat cungunnya. Oh, ada di situ. Tidak apa-apa, tidak usah. Ya. Ayo yang sempat belajar bahasa Mandarin belajar. Tapi jangan yang Jenpije, jangan yang singkatan, tapi yang lama, yang tradisional. Salah satu alasan pemerintah Tiongkok mempermudah huruf-huruf Mandarin jadi sederhana itu ternyata untuk menghilangkan arti keselamatan yang sesungguhnya. Saudara, ada ratusan kata huruf dalam bahasa Mandarin yang sangat-sangat biblikal. Itu luar biasa. Bahasa Mandarin kapal itu juan. Nah, itu tulisannya ada angka 8, ada orang 8, itu Nuh. La, datang, itu ada salib. Tuhan Yesus mengundang. Itu luar biasa. Kalau saudara baca tentang damai, coba tolong supaya saya dibetulkan. Kata taman. Tadi saya sampai ayat berapa ya mau ngomong? 11 ya, oke. Ini pindah dulu. Ini bedanya yang Jenpije yang dipersingkat, dipermodern dengan yang tradisional. Saudara buka Kejadian 2 ayat 8. Apa konsep Papa tentang damai? Damai itu suasananya apa? Ya, Kejadian 2 ayat 8. Satu kali saya khotbah di Sydney tentang keluarga. Tiba-tiba ada guru bahasa Mandarin lulusan Chongqing yang nggak percaya Tuhan. Diajak ke situ karena temannya, dia ikut mobil temannya, jadi nggak bisa pulang duluan. Begitu saya nguraikan Kejadian 8, di tengah sekian banyak orang, dia interupsi saya. Saya bilang, saya mau maju untuk menerangkan huruf ini. Wih, semua orang kaget. Nah, dari situ saya belajar. Udah, baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat sebuah taman di sebelah timur, itulah Taman Eden. Oke? Disitulah di taman itu diletakkannya, boleh nggak saya ganti keluarga? Dan itu Adam dan Hawa. Ya. Jadi begini, konsep damai yang Papa buat atas dunia ini. Coba. Tiap kali saudara mendengar kata damai, muncul apa di benak kita? Nggak mungkin ular, kalajengking, itu nggak mungkin lah. Ayo, mendengar kata taman muncul apa? Tenang, damai, bunga, indah, sejuk, segar, ayunan. Jangan lupa ayunan itu loh, karena itu ada anak-anak bermain. Jadi bayangkan, sebelum ada keluarga yang dibentuk oleh Tuhan di dunia, jadi sebelum ada pernikahan, Papa kita sudah punya konsep. Semua keluarga harus tinggal dalam sebuah taman. Keren gak? Tapi apa yang dibuat oleh iblis? Apa lawan katanya taman? Padang gurun. Dan saya katakan lagi, saudara percaya iblis sangat berhasil merusak Taman Eden jadi padang gurun? Apa yang terjadi dengan anak-anak? Kalau mereka lahir dan bertumbuh dewasa dalam suasana taman, coba jawab, anak-anak kita jadi apa? Ayo, sehat, jenius, luar biasa. Tapi ini yang kita tahu. Kira-kira kalau saudara saya tanya, berapa puluh persen keluarga yang kita kenal itu di padang gurun? Boleh nggak saya berkata lebih dari 90%? Betul tidak? Nah, bahasa Mandarin taman itu yuan. Cara nulisnya luar biasa. Dari kiri dulu, ditarik satu garis dari bawah ke atas. Ya, yang bisa bahasa Mandarin. Cari di Google, cari ya di YouTube ada. Ya, garden, ya dalam bahasa Mandarin satu garis ditarik dari kiri ke atas, sampai atas, garis ke kanan, garis kanan turun ke bawah, baru ditulis
Saya lagi coba cari, itu mulut dulu atau tanah dulu? Saya lupa. Jadi ada mulut, mulut atau tanah, Pak Adi? Mulut dulu. Ini luar biasa. Kenapa mulut? Untuk komunikasi, untuk makan. Dua tanah, itu taman, ada tanah. Nah, di bawah mulut dan tanah ada deren. Dua tulisan orang, tapi satu besar, satu kecil. Siapa itu? Suami istri. Begitu selesai nulis mulut, tanah, dan dua orang, baru ditutup di bawah. Wih, saya nangis sudah diterangkan. Maka taman itu aman karena ada 4 dindingnya. Coba itu Mandarin, sudah. Menyebut kata damai, maka rasa pertama yang muncul adalah aman, secure. Betul tidak? Nah, ini cara huruf Mandarin nulis. Diberi pagar 4 taman itu. Di situ ada keluarga, ada mulut, ada tanah, ada 2 orang. Maka itu kalau kita hidup dalam taman, percayalah, hidup itu gak akan kekurangan. Maka itu kalau sampai ada, maafkan saya, sampai ada keluarga gak bisa makan, pasti itu padang gurun, dindingnya jebol. Hebatnya itu salah satu bukti betapa hebatnya bahasa Mandarin tradisional. Nah, Taiwan tetap nggak mau pakai yang Chenpiche. Taiwan, mereka tetap mau pakai yang tradisional karena artinya memang luar biasa. Nah, salah satu penyebab kenapa pemerintah Tiongkok begitu keras represif kepada Hong Kong, karena Tiongkok nggak mau gereja hebat di sana. Itu salah satu alasannya. Maka itu ketika bulan berapa demo itu nyanyi lagu-lagu pujian, Xi Jinping makin marah. Saudara, ini yang kita harus tahu. Ayo kita melihat bahwa setan itu nggak suka ada damai di bumi. Jelas? Oke, sampai di sini. Ada yang mau tanya dulu sebelum saya lanjut? Ini kita perlu diskusi damai, damai. Ada yang mau tanya? Jujur ya, yang suami istri datang mikir, jawab, keluargaku di taman atau di Taman Eden atau Taman Edan, itu aja sih. Ya kalau nggak Taman Eden, Taman Edan itu aja. Mau yang mana? Jadi keren ya Natal itu ya, damai di bumi. Aduh, buat semua orang merasakan damai di bumi. Ketemu siapa saja, damai di bumi. Amin. Oke, bagian terakhir nanti Pak Gembala akan melanjutkan. Betapa ngerinya dunia ini dirusak oleh iblis karena damai dihancurkan dan dicuri. Dan lagi sekali iblis berhasil. Kembali ke ayat 19, ayat 18, 2 Korintus 5. Jadi Papa di surga ngampuni kita itu sejak kapan? Coba baca 2 Korintus 5, 18. Kapan kita diampuni? Itu penting saudara tahu waktunya. Ayo baca. Sejak kapan kita diampuni? Ayo. Atau baca lagi ya. 1, 2, 3. Dan semua ini datangnya dari Tuhan yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan diri. Ya, oke. Dengan perantaraan Kristus. Jadi waktunya kapan? Waktu Yesus mati. Nah, masalahnya waktu dia mati kita di mana? Belum jadi apa-apa. Kongco-kongco kita juga belum ada. Saudara, saya nangis waktu Papa ajari itu. Jadi saudara dan saya harus mengampuni orang sebelum kita kenal orang itu. Keren enggak ini? Bayangkan dunia apa enggak bertobat, menerima damai kalau semua kita melakukan perintah ini. Otoritas tertinggi kita adalah mengampuni dosa orang. Dan Tuhan mendamaikan kita para penjahat dan bajingan ini dengan dirinya ketika Kristus Yesus mati di salib, yang mana kita belum ada sama sekali. Inilah kegagalan gereja.
Gereja nggak gagal dalam buat ibadah. Gereja nggak gagal beli alat musik yang miliaran rupiah, sound system, gedung, AC nggak gagal. Tapi gereja gagal untuk mengampuni. Betul atau tidak? Ayo mulai dari kita. Dunia membutuhkan pengampunan model ini. Amin. Jadi begitu ada orang berdosa menyakiti kita, langsung kita ampuni. Sebelum sampai selesai dia ngomong. Enggak, amin. Orangnya kaget nggak kalau gitu? Loh, orangnya kaget nggak? Nah, ayat 19, mengampuni dengan tidak memperhitungkan, jangan lupa. Maka itu kalau kita mengampuni harus total. Matius 18 ayat 34-35. Matius 18 ayat 34-35. Coba perhatikan. Ini cara Bapa ngampuni kita. Masih ingat ya kisah perumpamaan orang yang punya utang. Kalau saya pakai rupiah itu bilang saya 10 miliar, nggak punya uang untuk bayar, tapi dibebaskan setelah dia mohon pengampunan. Begitu dia keluar dari rumah pemilik uang, ketemu temannya yang cuma utang 100.000 rupiah, dicekik, dipukul, masukkan penjara, lunaskan utangnya. Temannya tahu, lapor kepada raja. Nah itu kisahnya. Yang 10 miliar aku bebaskan, kenapa yang 100.000 kamu tagih? Udah? Matius 18, 34-35. 1, 2, 3. Nah, stop dulu. Maka marahlah Tuhan itu. Marah kenapa? Utangmu 10 miliar aku bebaskan. Ini 100.000 kamu tagih. Dari bebas akhirnya harus bayar 10 miliar. Sudah begitu diserahkan ke Algojo. Ini kalau saya terangkan pada anak-anak paling lucu. Apa itu Algojo? Suka nyiksa orang. Gini jawabnya. Begini caranya. Apa bedanya Algojo dan tukang pijat? Saya tanya kok, apa bedanya Algojo dan tukang pijat? Bukan, berarti enak aja. Tenang kamu. Ya enak tukang pijat dong, berhenti kalau Algojo nggak mau berhenti ya. Dan Algojonya nggak satu loh. Saya nggak tahu berapa Algojo sampai dilunaskan. Nah, ayat 35 penting. 1, 2, 3. Maka apa? Apapun yang di surga akan membuat hal yang sama kepada kamu jikalau masing-masing. Nah, enggak cuma mengampuni. Kalau masing-masing kita tidak mengampuni saudara kita dengan ada dengan apa? Nah, apa dan amplified-nya sebenarnya? From your heart, cuman from your heart aja. Oh, from your heart. Jadi ngampuni itu jangan cuma di bibir, setuju? Ngampuni jangan bilang tapi. Awas. Ayo kita mikir. Lakukan. Maka itu saya sering tanya kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah ini ya dengar ya. Mana saya kalau bicara firman gak cuma untuk Tuhan tapi untuk semua orang. Mana lebih mudah dihafal, firman Tuhan atau firman mama mertua? Saya nggak suruh tertawa, saya tanya. Ayo, mana lebih gampang dihafal, firman Tuhan atau firman mama mertua? Begitu berbagi lah, nggak punya mertua. Kenapa firman mama mertua lebih gampang dihafal? Karena direnungkan siang dan malam. Lu ya tuh, coba kalau mama mertua ngomong, diulang. Nanti ketemu orang cerita lagi. Coba kalau orang itu punya 4 ipar, jadi keluarga itu 5 anak. Biasa nggak kalau mantu diomongin mama mertuanya terus cerita ke ipar yang lain. Itu Yosua 1 ayat 8. Perkatakan kitab Taurat itu dan renungkanlah siang dan malam, maka kamu akan berhasil. Masih ingat firman itu? Maka itu kenapa firman mama mertua hafal terus direnungkan. Mandi ngomong sendiri, makan ngomong sendiri, shopping ngomong sendiri, di WC berak ngomong, mikir lagi ngerenung. Seminggu aja hafal. Tapi firman Tuhan kalau ditanya, misalnya gembala tanya, saudara, apa khotbah saya 2 minggu yang lalu?
Jawabnya apa? Apa ya? Terus garuk-garuk apa? Tapi coba firman mama mertua 20 tahun yang lalu. Wih, apa? Dan lebih celakanya mama mertua sudah mati 16 tahun yang lalu. Maaf saya ngomong. Maka itu dunia gak ada damai, karena kita pelaku pendamaian yang tidak bekerja dengan baik. Bagian terakhir kembali ke 1 Korintus 6 ayat 11. Pertama kita ayo baca 1 Korintus 6 ayat 11. Dulu kita begitu, tapi sekarang kita telah memberi diri kita untuk disucikan. Nah, apa itu arti kata disucikan? Saya ketemu teman saya yang bisa bahasa Yunani. Ternyata disucikan itu ditutup. Nah, itu yang manusia lakukan. Aku ngampuni kok, benar. Begitu dia buat salah lagi, dibuka lagi, nah ini kok masih ada. Jadi nggak betul kalau cuma menyucikan menutup. Yang kedua, dikuduskan. Nah, dikuduskan itu artinya dihapus. Ternyata kalau cuma menghapus, ingat zaman dulu tulisan sudah dirobek, terus bekas tindisan di bawahnya masih kelihatan nggak apa pakai karbon? Ingat zaman dulu ya? Ngerti? Nah, jadi kalau cuma menghapus pun belum kuat. Tapi apa yang ketiga, membenarkan. Nah nanti ya Pak Adi cari itu cumunya itu beda sekali. Dibenarkan. Apa itu arti kata dibenarkan? Ternyata dibenarkan itu artinya dianggap nggak pernah buat salah. Wih, itu yang luar biasa. Maka itu saudara, setelah saya mengerti firman ini, satu-satunya hal yang paling sulit dalam hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus bukan puasa, bukan menyangkal diri, bukan baca Alkitab, bukan doa pagi, doa malam. Tidak, tolong catat. Hampir 100% orang Kristen, gereja, dan murid Yesus gagal karena tidak pernah membenarkan musuh. Apa tadi dibenarkan? Ayo, apa itu dibenarkan? Dianggap nggak pernah buat salah. Ayo kita belajar. Saya beri contoh. Ramon dengan saya sangat baik. Hubungannya papa dengan anak. Tapi saya ngomong sahabat, teman baik. Suatu hari Ramon pinjam saya, Pak saya perlu 200.000. Di 2 minggu saya kembalikan misalnya. Ya saya kasih, saya baik kok. Bahkan di benak saya nagih juga enggak. Dia janji 2 minggu saya kembalikan. Tapi sudah 2 minggu kali 100. Enggak balik. Enggak apa-apa, saya juga enggak nagih, tetap baik. Suatu hari dia pinjam lagi. Aku perlu 400.000, 2 minggu aku balik. Muncul apa di benak saya? Walaupun saya kasih loh, karena teman kok. Saya nggak nagih sama sekali. Muncul apa di benak saya? Bukan, itu taruh tajam yang dulu belum bayar. Enggak, saya nggak minta kok. Ngerti nggak? Itu manusia loh saudara. Loh betul atau tidak? Berarti saya belum membenarkan. Karena begitu masalah yang sama, utang muncul, lihat yang dulu lagi. Saudara, itu cara papa kita ngampuni kita. Saudara dan saya dianggap gak pernah berbuat salah. Hebat bukan? Bagian terakhir 2 Korintus 5. Oh kenapa habis? Oh kok cepat? Oh ya itu pujiannya. 2 Korintus 5. Sekarang ayat yang ke-16. Udah, ya? 2 Korintus 5 ayat 16. Dunia akan damai, betul. Natal damai di bumi akan terjadi ketika saudara dan saya yang punya otoritas tertinggi untuk mengampuni. Kita lakukan pengampunan sampai apa? Pembenaran. Jangan lupa. Ayat 16 kita baca. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang Gimana suara yang lain ulang-ulang? Serentak. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga menurut ukuran manusia. Stop dulu. Saya pertama belajar ayat ini, saya bilang ngaco.
Coba bayangkan, kalau seorang manusia tidak boleh diukur dengan ukuran manusia, masih diukur dengan ukuran kucing. Betul tidak? Aneh nggak firman ini? Maksudnya apa? Baca lanjut. Dan masuk suara. Ayo, baca lagi. Lanjut. Nah, ternyata Paulus pernah menilai Kristus dengan ukuran manusia. Coba. Ternyata banyak di antara kita sebagai orang Kristen menilai Tuhan kita pakai ukuran manusia. Contoh, pernah nggak kita kecewa dengan Tuhan? Ayo, siapa pernah ketinggalan pesawat terus Tuhan dimarahi? Lu yang goblok kita. Kita doanya, lah kenapa Tuhan nggak nahan pesawat itu? Nggak semua kono, gitu aja. Orang Surabaya, yang salah kita nyalakan Tuhan. Ngerti nggak maksudnya? Nah, kalau kita pernah kecewa dengan Tuhan, berarti kita pernah mengukur Yesus dengan ukuran manusia. Saya bingung. Lalu kalau manusia nggak boleh diukur dengan ukuran manusia, itu pakai ukurannya siapa? Ketika Papa jelaskan lewat ayat 17. Coba lihat ayat 17. Ayat terkenal. Masih 2 Korintus 5. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nangis saya. Barang siapa yang sudah di dalam Kristus, dia itu ciptaan baru. Kalau saudara mendengar kata ciptaan itu muncul apa? Ciptaan baru. Bukan renovasi. Kalau renovasi bukan ciptaan baru, tambal sulam. Jadi rumah yang direnovasi dan dibuat baru beda atau tidak? Apa bedanya? Sama sekali beda, modelnya, fondasinya. Nah, jadi Tuhan mau saudara dan saya menilai saudara kita, teman kita, tetangga kita, istri kita, suami kita, musuh kita pun bukan dengan ukuran manusia, tapi ukuran ciptaan baru dalam Kristus. Kok gak ada yang aman sih ngomongin aku? Ini musuhnya banyak benar berarti ini susah banget. Loh hebat gak kalau begini saudara? Ini kata kita dibenarkan. Jadi kalau hari ini kita berbuat dosa, kita datang, Papa ampuni, aku mencuri, aku berzina. Papa langsung melihat kita yang hari ini, gak yang kemarin-kemarin. Katakan apa? Tapi manusia sulit, betul? Satu sama yang beda dengan yang dulu bisa disambung sama itu. Ngerti nggak kalimat ini? Betul atau tidak? Nah ini jahatnya kita. Maka itu dunia nggak ada damai ketika kita tidak menjadi pemberita perdamaian dan pelayanan perdamaian. Siap jadi pelaku firman? Betul, kemanapun kita pergi. Nah, untuk menggenapi firman yang kita dengar hari ini, cuma ada satu cara. Apa itu caranya? Ayo. Oh, ayo cepat. Ini dari Manokwari. Kapan kalian balik Manokwari? Oh, baru datang, tapi malam ini balik. Ayo, cuma ada satu hal untuk kita bisa melakukan firman yang kita dengar hari ini. Kalau apa? Susah benar sih. Taat, bukan sebelum taat. Ya udah, saya jawab sendiri kalau saya bisa jawab. Sering-seringlah cari orang yang suka menyakiti kita. Amin. Lu ya atau tidak? Loh, saya tanya kok. Oke, balik lagi. Loh, kan kita baru belajar pengampunan. Betul? Hebat nggak? Loh, ayo, memaafkan atau mengampuni? Mengampuni. Artinya apa bedanya mengampuni dan memaafkan? Kalau mengampuni itu Tuhan yang buat, dan kita diberi otoritas dan menganggap orang itu nggak pernah buat salah. Betul? Nah, untuk praktek firman ini, bagaimana caranya? Ayo tadi, awas pura-pura lupa.
Iya, cari orang yang sering nyakiti. Kok kayak nggak ada orang? Iya toh, begitu kita disakiti, ditipu, difitnah, itu baru terbukti sudah melakukan pembenaran atau belum pada orang. Susah sekali. Ya terserah, terserah, udah. Maka Natal akan ada artinya damai di bumi. Kalau kita melakukan ini, maka surga turun ke bumi betul-betul. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jadi pendamai-pendamai ya.